Fenomena demonstrasi besar-besaran di Nepal yang digerakkan oleh Gen Z itu saya kira penting ya untuk kita pahami bersama-sama, karena itu rata-rata hampir sama di berbagai negara hari ini, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Timur Tengah, bahkan Asia ya, Asia Tenggara terutama. Indonesia kemarin kita tahu beberapa gelombang demonstrasi besar juga, sebagian besar yang menggerakkan baik di lapangan maupun di dunia maya, di sosial media itu adalah aktivis-aktivis muda. Kita tidak asing lah beberapa influencer yang menarasikan protes mereka terhadap bagaimana pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat dengan arogansinya ya, beberapa anggota dewannya. Artinya ada 3 poin penting saya kira yang kita bisa belajar dari Nepal supaya bagaimana Indonesia ini bisa lebih tertata, sistem kenegaraannya, pemerintahannya, kemudian kebijakan-kebijakannya, terutama kinerja Dewan Perwakilan Rakyatnya. Kita tahu dan sering disampaikan oleh para politisi, pejabat, elit, dan pegiat sosial yang lainnya bahwa hari ini Indonesia sedang dalam masa bonus demografi. Artinya lebih banyak penduduk dengan usia produktif dibandingkan penduduk yang lain yang usianya tidak produktif. Kita tahu Gen Z dan milenial itu memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia penduduk yang lainnya. Jika digabungkan di atas 50%, bahkan di atas 60%. Nah, sisi positif Gen Z ini yang kita juga harus pahami bersama-sama bahwa mereka memiliki akses terhadap teknologi yang lebih mudah. Tidak hanya akses terhadap teknologi, tapi juga mereka memiliki wawasan yang lebih luas, meskipun wawasan yang mereka miliki itu cenderung kurang spesifik dan mendalam. Hal ini dikarenakan memang karena Gen Z mengonsumsi data dan informasi secara random ya, serta berdasarkan algoritma yang selalu berubah-ubah. Selain itu juga Gen Z itu cenderung lebih kreatif, dia lebih inovatif, terutama dalam mengemas dan mengomunikasikan ide. Namun sebagai catatannya, meskipun mereka ini kreatif dan inovatif, mereka cenderung fokus pada tampilan dan atensi, kurang mengelaborasi pada sisi substansinya. Mereka juga memiliki jejaring sosial yang lebih luas dari berbagai latar belakang. Kondisi ini karena memang aktivitasnya yang sangat intens di media sosial. Mereka juga memiliki lebih banyak ruang ekspresi dan kreasi baik di dunia nyata maupun di dunia digital, di dunia maya. Komunitas-komunitas mereka tinggal pilih, komunitas di digital maupun komunitas di dunia yang nyata. Mereka juga hari ini sudah mulai berhitung aset digital apa yang dimiliki. Mereka memiliki banyak pilihan dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Itulah kemudian karena jumlah mereka yang begitu besar, kemudian mereka menjadi motor penggerak seharusnya dari bonus demografi ini. Artinya memang harus ada kebijakan atau ada upaya untuk mengakomodir bagaimana bonus demografi ini kemudian tidak menjadi bencana. Nah, apa yang terjadi di Nepal itu kepentingan-kepentingan dari masyarakat, terutama termasuk kelompok muda, Gen Z dalam hal ini, itu mereka merasa tidak diakomodir oleh pemerintah, merasa tidak diakomodir oleh negara, elitnya, pejabatnya, dengan situasi dan kondisi negara yang terpuruk, justru mereka berfoya-foya, bersenang-senang, flexing dan lain sebagainya.
mereka melakukan protes di sosial media, kemudian beberapa sosial media justru diblokir oleh pemerintah. Akhirnya meletuslah itu akumulasi dari kekecewaan kelompok muda yang mewakili masyarakat secara umum terhadap kebijakan dan perilaku pemerintahan, perilaku para elitnya. Nah, artinya apa? Artinya meskipun Gen Z ini dia memiliki potensi yang besar, tetapi pada akhirnya mereka akan sangat bergantung terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan sosial itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi ruang ekspresi mereka untuk berinovasi, untuk berkreativitas. Artinya kalau misalnya memang generasi muda ini tidak terakomodir kebutuhan-kebutuhannya itu, maka mereka akan melancarkan protes, mereka akan melakukan aksi-aksi, dan ketika aksi-aksi itu coba untuk dibungkam, coba untuk disumbat, maka ketika kanal yang ada itu kemudian ditutup, maka dia akan menjadi kekuatan besar yang apabila jebol, itu akan terjadi seperti yang ada di Nepal hari ini. Artinya negara harus lebih serius untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan, melibatkan generasi muda untuk menjawab tantangan bonus demografi ini. Jadi ada 3 variabel, yaitu Gen Z itu sendiri, kemudian kondisi bonus demografi, kemudian kebijakan dari negara. Ketika ketiganya itu tidak berada pada jalur yang mempertemukan mereka sehingga menghasilkan kondisi baru yang lebih bagus, maka potensi ancaman negara gagal akan terjadi. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan oleh Gen Z supaya lebih terukur? Satu, ya membaca. Kemudian yang kedua, mereka harus lebih banyak bersosialisasi di dunia yang nyata, tidak sebatas dunia digital saja, di sosial media saja. Selain itu mereka juga harus bekerja dalam makna yang sebenarnya. Kalau Marx mengatakan kerja itu ya kurang lebih sebagai manifestasi atau ekspresi dari akal, pikiran, kreativitas, pengetahuan, dan budaya. Artinya negara juga harus mempersiapkan itu. Jadi janji 19 juta lapangan pekerjaan, kalau memang itu tidak perlu dijanjikan, ya tidak usah dijanjikan begitu banyak lapangan pekerjaan. Cukup diupayakan saja dengan semaksimal mungkin, fasilitasi rakyat atau generasi muda untuk mendapatkan atau menciptakan sendiri potensi lapangan pekerjaan yang ada. Ketika itu tidak terjadi, ketika itu tidak dilakukan, dengan segala kebutuhan, dengan segala gaya hidup, kecenderungan anak-anak muda hari ini dan ke depan, maka mereka akan melakukan protes untuk menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara. Karena kita tahu para founding fathers kita itu setuju untuk membentuk negara ini, dan negara yang dibentuk, disetujui, itu diberikan kewenangan, kepercayaan, kekuasaan untuk mengurus, menguasai hampir seluruh hajat hidup rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Amandemen keempat itu ada beberapa ayat, ekonomi dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa kemudian dikuasai bukan dimiliki? Karena para founding fathers kita mengasumsikan negara itu sebagai negara yang budiman, negara yang dibentuk bersama-sama, ditunjuk kepengurusannya untuk mengelola segala sesuatu yang dimiliki oleh Indonesia, segala sesuatu yang dimiliki oleh bangsa ini. Kalau masyarakat membutuhkan sesuatu itu tersedia,
kemudian murah. Kalau masyarakat kesulitan itu negara punya uang untuk membantu rakyat, itu tugas negara. Itu mengapa kemudian ada BUMN, itu mengapa kemudian rakyat diminta untuk urunan membayar pajak. Saya kira ini beberapa catatan apa yang terjadi di Nepal. Itu adalah titik temu dari manusianya, yaitu Gen Z, kemudian kondisinya, dan juga negara yang kebijakannya, perilaku para elitnya tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat, justru mementingkan dirinya sendiri. Saya kira itu. Nanti kita lanjut melalui diskusi yang lebih serius, yang lebih dalam.